Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa'alamu anna Allah ta'ala yaqulu fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim wal ma'na. Allahu a'lam bi muradih. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat pada kesempatan Jumat pertama di bulan Sya'ban 1444 Hijriah ini, khatib berwasiat kepada hadirin dan tentunya kepada pribadi khatib sendiri untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan yang didasari dengan keimanan yang sebenar-benarnya dengan cara imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa saat ini kita selain tentunya berada di hari yang merupakan sayyidul ayyam, penghulu dari sekian hari, kita juga sudah berada di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban memang tidak termasuk dalam Ashhurul Hurum seperti 4 bulan yang lain, yakni Rajab yang telah kita lewati dan 3 bulan yang terpisah secara jauh, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Tapi Sya'ban memiliki banyak kebaikan. Rasul memaklumi bahwa tentang bulan Sya'ban ini, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam kitab Sunan An-Nasa'i, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu. Itu Sya'ban adalah bulan yang banyak dilupakan oleh orang-orang. Baina Rajab wa Ramadan, letaknya antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Padahal kata Nabi, wahwa dan bulan Sya'ban tersebut adalah syahrun, 1 bulan, turfa'ul a'malu ila rabbil alamin, merupakan kesempatan diangkatnya amalan-amalan kita sebagai hamba-hamba Allah kepada Allah Rabbul Alamin. Maka dari itu Sya'ban juga memiliki banyak kebaikan. Bahkan kenapa dinamakan bulan Sya'ban? Al-Hafidh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang merupakan
ulama kita kenal penyusun kitab Fathul Bari, syarah atas kitab Sahih Al-Bukhari. Beliau menuturkan wasumya Sya'ban, dan diberi nama ini bulan dengan bulan Sya'ban litasya'ubihim fi talabil miyah au fil gharati ba'da ayyakhruja syahru rajabil haram wa hadha aula min alladhi qablahu wa qila fihi ghairu dhalik. Dinamakan Sya'ban karena berpencar-pencar mencari air atau di dalam gua-gua setelah bulan Rajab Al-Haram. Karena di antara riwayat menyebutkan ketika Jumadil Ula, Jumadil Akhir yang secara bahasa Jumud artinya beku, musim dingin, lantas Rajab mencair, kemudian masuk Sya'ban, orang berpencar-pencar menuju perbukitan, menuju lembah-lembah untuk melakukan bercocok tanam. Karena itu pula di sini disebutkan litasya'ubihim fi talabil miyah au fil gharat, orang berpencar-pencar mencari air. Dalam konteks kita hari ini adalah kita mencari air-air kebaikan, air-air kehidupan. Ba'da ayyakhruja syahru rajabil haram, setelah keluar dari bulan Rajab Al-Haram. Karena dalam sejarahnya di bulan Rajab saat itu kita diharamkan melakukan peperangan. Dalam konteks hari ini di Rajab yang merupakan Ashhurul Hurum, kita dilarang melakukan kezaliman-kezaliman sebagaimana tersirat di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 36. Bahkan ada sebuah riwayat juga ungkapan yang menyebutkan kenapa di bulan disebut dengan bulan Sya'ban. Innama sumya Sya'ban, sesungguhnya diberi nama ini bulan dengan bulan Sya'ban li'annahu yatasya'abu fihi khairun katsirun lis-sha'im fihi hatta yadkhulal jannah. Sesungguhnya bulan Sya'ban dinamakan dengan Sya'ban karena di dalamnya bercabang kebajikan yang sangat banyak untuk orang yang berpuasa pada bulan tersebut sampai kelak dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bahkan sesuai dengan tema yang kami sajikan pada kesempatan ini, bahwa Sya'ban disebut sebagai masa untuk menyirami dengan kebaikan. Ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh seorang ulama besar, yakni Al-Imam Abu Bakar Al-Balkhi rahimahullahu ta'ala. Beliau pernah menuturkan, Syahrul Rajab Syahrul Zar'i, bulan Rajab adalah bulan menanam. Yang dimaksud menanam adalah menanam kebaikan, membiasakan puasa sunnah, membiasakan membaca Al-Quran, membiasakan qiyamul lail. Wa syahru Sya'ban syahru suqiyaz zar'i, sedangkan bulan Sya'ban adalah masa menyirami tanaman. Yang dimaksud adalah tadi tanaman kebaikan sudah ditanam, selanjutnya saat ini kita jaga, kita sirami, kokohkan dengan istiqomah merutinkan di bulan Sya'ban. Yang belum terbiasa puasa sunnah, biasakan. Yang belum terbiasa qiyamul lail, biasakan, supaya nanti Ramadan sebagaimana kata Syekh Abu Bakar Al-Balkhi, wa syahr Ramadan syahru hasadi zar'i, sedangkan bulan Ramadan adalah bulan untuk memanen tanaman. Yang dimaksud dengan memanen tanaman adalah memanen kebaikan. Secara logika, kalau kita pahami alurnya, kalau tidak terbiasa melakukan kebaikan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, tiba kita memasuki Ramadan, harus bangun sebelum subuh untuk melaksanakan santap sahur, harus atau mungkin sunnah, tentunya sunnah tarawih, qiyamul Ramadan. Yang belum terbiasa qiyamul lail, kemudian melakukan qiyamul lail, tentu ini akan kaget untuk kita semua. Maka inilah yang dimaksud dengan di Rajab kita tanam kebaikan, di Sya'ban kita jaga dengan istiqamah, dan di Ramadan kita akan panen kebaikannya. Karena itu hadirin rahimakumullah, pantas saja Nabi berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan.
Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, serta sampaikan kami ke bulan Ramadan. Bahkan ulama menambahinya dengan berbagai lanjutan doa, wa hasil maqasidana, ya Allah hasilkanlah segala maksud cita-cita kami, waghfir lana dzunubana, dan ampunilah segala dosa-dosa kami. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, apa yang semestinya kita lakukan di bulan Sya'ban ini, tentu yang kita mesti lakukan secara poin penting adalah mengerjakan banyak kebaikan-kebaikan, amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kita memaklumi di Sya'ban ini ada yang disebut dengan nisfu Sya'ban, manakala memasuki malam pertengahan bulan Sya'ban. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, sebagaimana ini terdapat di dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Apa kata Nabi? Innallaha ta'ala la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqih illa li musyrikin aw musyahinin. Sesungguhnya la yattali'u, yang dimaksud muncul di sini adalah rahmat Allah. Rahmat Allah muncul pada pertengahan daripada bulan Sya'ban. Di saat tersebut Allah akan mengampuni seluruh makhluknya kecuali orang yang musyrik dan musyahin atau orang yang senang mengadu domba. Karena itu hadirin rahimakumullah, hendaknya kita menjaga ibadah, ketaatan, amal saleh di Sya'ban ini dengan baik. Kalau tadi ada dua orang yang tidak diampuni, yakni orang yang musyrik dan orang yang suka mengadu domba, ini menjadi isyarat semestinya kita di Sya'ban sebelum memasuki bulan Ramadan hendaknya kita membersihkan hati kita dengan keimanan yang kokoh, ketauhidan, keesaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang disapa oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183 tentang puasa yang itu turun pada bulan Sya'ban tahun 2 Hijriyah diawali dengan kalimah ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Maka hanya orang yang beriman yang benar keimanannya yang bisa mengerjakan amal ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, dan ujungnya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dan yang keduanya yang tidak diampuni oleh Allah di sini adalah au musyahini, orang yang suka mengadu domba. Artinya hendaknya kita melakukan islah, bukan sekedar usai Ramadan kita berhalal bihalal, bukan usai Ramadan saja kita bermaaf-maafan. Karena itulah kita juga sering mendapati orang akan memasuki Ramadan saling bermaaf-maafan satu sama lain agar terhindar dari penyakit hati dan kelak menjalani Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Ta'ala memberkahi di bulan ini dan Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat wal afiyah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.